Kita semua pasti setuju dong kalau menjaga kesehatan itu penting banget. Apalagi organ-organ vital di tubuh kita yang kerjanya tanpa henti. Salah satunya ginjal. Pernah nggak sih kamu mikir buah-buahan yang kita makan setiap hari itu beneran baik semua buat tubuh kita? Atau jangan-jangan ada yang justru malah jadi beban buat ginjal kita, terutama buat orang tua kita di rumah? Nah, ini nih masalah yang sering banget kita temui. Banyak dari kita, bahkan yang sudah berumur sekalipun, sering salah pilih buah tanpa sadar. Kita kira semua buah itu sama-sama sehatnya, padahal kenyataannya nggak begitu loh. Coba deh bayangkan, kamu lagi asyik menikmati buah kesukaanmu, entah itu pisang, alpukat, atau mungkin jeruk. Rasanya enak, segar, dan kamu mikir, ini pasti sehat banget buat tubuhku. Tapi di balik kenikmatan itu, pernahkah terlintas di benakmu kalau ada beberapa buah yang kalau dikonsumsi berlebihan atau tidak tepat, justru bisa membebani ginjal. Apalagi kalau ginjal kita itu sudah nggak semudah dulu, atau bahkan sudah punya sedikit masalah. Ini bukan cuma soal enak atau nggak enak di lidah, tapi lebih ke arah bagaimana buah itu berinteraksi dengan sistem tubuh kita, terutama ginjal yang sangat sensitif. Aku sendiri sering banget dengar cerita dari teman-teman atau bahkan keluarga tentang kerabat mereka yang tiba-tiba harus membatasi konsumsi buah tertentu karena masalah ginjal. Rasanya sedih ya, padahal kalau saja dari awal kita punya informasi yang tepat, mungkin kita bisa mencegah hal itu terjadi. Nah, itulah kenapa topik ini penting banget untuk kita bahas bareng-bareng hari ini. Kita mau belajar bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat orang-orang terkasih di sekitar kita, terutama para lansia yang seringkali kurang mendapatkan informasi spesifik seperti ini. Menurut Dr. Budi Hartono, seorang ahli kesehatan yang ilmunya nggak perlu diragukan lagi, buah-buahan memang sumber nutrisi yang luar biasa. Tapi, seperti kata pepatah, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Dan dalam konteks kesehatan ginjal, pepatah ini berlaku banget sahabat. Dr. Budi sering menekankan bahwa pilihan buah yang tepat bisa jadi kunci untuk menjaga ginjal tetap sehat dan berfungsi optimal. Sebaliknya, pilihan yang salah, apalagi kalau dilakukan terus-menerus dalam jangka panjang, bisa memicu kerusakan ginjal yang seringkali nggak kita sadari sampai kondisinya sudah cukup parah. Ini yang bahaya. Ginjal itu organ yang hebat. Dia bisa beradaptasi dan bekerja keras meskipun ada kerusakan, sampai akhirnya dia nggak sanggup lagi. Dan saat itulah gejala-gejala baru muncul. Jadi, mari kita mulai perjalanan kita memahami lebih dalam tentang ginjal dan buah-buahan ini. Jangan sampai niat baik kita untuk hidup sehat malah jadi bumerang buat organ penting ini. Kita akan kupas tuntas buah apa saja yang jadi sahabat setia ginjal kita dan buah apa saja yang sebaiknya kita waspadai atau batasi konsumsinya. Siap? Yuk kita mulai! Ginjal itu ibarat filter super canggih di tubuh kita sahabat. Bentuknya kayak kacang merah, ukurannya sekitar sekepal tangan kita, dan ada 2 di tubuh kita, terletak di bawah tulang rusuk di kedua sisi tulang belakang. Meskipun ukurannya nggak terlalu besar, tapi perannya itu loh maha penting. Bayangin aja, setiap hari ginjal kita menyaring sekitar 120 hingga 150 liter darah. Iya, benar, ratusan liter darah. Dari darah sebanyak itu, ginjal bertugas membuang sekitar 1-2 liter limbah dalam bentuk urin. Sisanya, darah yang sudah bersih akan dikembalikan lagi ke tubuh kita. Hebat banget kan? Selain sebagai pembersih darah, ginjal juga punya banyak tugas penting lainnya. Dia berperan dalam menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh kita, seperti natrium, kalium, kalsium, dan fosfor. Kalau keseimbangan ini terganggu, bisa fatal akibatnya. Ginjal juga menghasilkan hormon-hormon penting yang membantu mengontrol tekanan darah, memproduksi sel darah merah, dan menjaga kesehatan tulang. Jadi, bisa dibilang, ginjal ini bukan cuma tukang bersih-bersih, tapi juga manajer kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana buah-buahan bisa mempengaruhi kerja ginjal ini? Buah-buahan itu kan kaya akan vitamin, mineral, serta dan antioksidan. Secara umum, mereka memang sehat, tapi ada beberapa kandungan dalam buah yang perlu kita perhatikan, terutama bagi mereka yang memiliki kondisi ginjal yang sudah menurun atau bagi lansia yang fungsi ginjalnya memang cenderung menurun seiring bertambahnya usia. Salah satu kandungan yang paling sering jadi perhatian adalah kalsium.
kalium atau potasium. Kalium ini adalah mineral penting yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga fungsi saraf, otot, dan jantung. Jumlah kalium yang tepat dalam darah itu krusial, tapi bagi orang dengan ginjal yang bermasalah, ginjal jadi kesulitan untuk membuang kelebihan kalium dari tubuh. Akibatnya, kadar kalium dalam darah bisa melonjak tinggi. Kondisi ini disebut hiperkalemia. Hiperkalemia ini bisa sangat berbahaya loh sahabat. Gejalanya bisa berupa kelemahan otot, kelelahan, mual, bahkan detak jantung yang tidak teratur, yang dalam kasus parah bisa mengancam jiwa. Selain kalium, ada juga fosfor. Meskipun buah umumnya tidak setinggi fosfor seperti produk susu atau daging, beberapa buah kering atau buah olahan bisa mengandung fosfor lebih tinggi. Bagi ginjal yang sehat, fosfor bisa diatur dengan baik. Tapi bagi ginjal yang bermasalah, kelebihan fosfor juga bisa menumpuk dan menyebabkan masalah pada tulang serta pembuluh darah. Lalu, ada juga kandungan cairan. Ginjal bertanggung jawab menjaga keseimbangan cairan. Bagi orang dengan masalah ginjal tertentu, asupan cairan harus dibatasi. Buah-buahan yang tinggi air, meskipun umumnya baik, perlu diperhitungkan dalam total asupan cairan harian mereka. Dan jangan lupakan juga asam oksalat. Beberapa buah mengandung asam oksalat yang tinggi. Bagi sebagian orang, terutama yang rentan terhadap batu ginjal, asam oksalat bisa berkontribusi pada pembentukan batu ginjal kalsium oksalat. Meskipun ini tidak berlaku untuk semua orang, tapi tetap perlu diwaspadai. Intinya, sahabat, memilih buah itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal kandungan nutrisinya, dan bagaimana kandungan itu bereaksi dengan kondisi tubuh kita, terutama ginjal. Dr. Budi Hartono selalu mengingatkan, pengetahuan adalah kekuatan, terutama dalam menjaga kesehatan. Dengan tahu mana buah yang jadi sahabat dan mana yang jadi musuh, kita bisa membuat pilihan yang lebih bijak. Nah, setelah kita paham sedikit tentang peran ginjal dan bagaimana buah bisa mempengaruhinya, sekarang saatnya kita masuk ke inti pembahasannya. Kita akan identifikasi bersama buah-buahan apa saja sih yang direkomendasikan Dr. Budi Hartono sebagai sahabat ginjal kita, dan buah-buahan apa yang justru perlu kita waspadai atau bahkan hindari, terutama bagi para lansia atau mereka yang memiliki kondisi ginjal tertentu. Penasaran kan buah apa saja yang masuk daftar ini? Yuk kita bongkar satu persatu. 3 buah sahabat ginjal. Pertama, mari kita sambut pahlawan-pahlawan kecil yang kaya manfaat, buah-buahan yang bisa jadi sahabat setia ginjal kita. Dr. Budi Hartono dengan tegas menyebutkan 3 buah ini sebagai pilihan terbaik untuk menjaga kesehatan ginjal, bahkan bagi mereka yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi ginjal. 1. Blueberry, si mungil kaya antioksidan. Coba deh bayangkan blueberry, buah mungil berwarna ungu gelap ini seringkali dianggap sebagai superfood atau makanan super, dan memang pantas mendapat julukan itu. Dr. Budi Hartono sangat merekomendasikan blueberry karena kandungan antioksidannya yang luar biasa tinggi. Apa itu antioksidan? Sederhananya, antioksidan itu adalah pahlawan yang melawan radikal bebas dalam tubuh kita. Radikal bebas ini adalah molekul jahat yang bisa merusak sel-sel tubuh, termasuk sel-sel ginjal, dan berkontribusi pada penuaan dini serta berbagai penyakit kronis. Blueberry kaya akan antosianin, pigmen yang memberikan warna biru ungu pada buah ini, dan juga merupakan jenis antioksidan yang sangat kuat. Antosianin ini terbukti memiliki efek antiinflamasi atau anti peradangan, yang sangat penting untuk kesehatan ginjal. Ginjal yang sehat berarti ginjal yang tidak mengalami peradangan kronis. Peradangan kronis bisa merusak nefron, unit penyaring kecil di ginjal, dan akhirnya mengurangi kemampuan ginjal untuk menyaring darah. Dengan mengonsumsi blueberry secara teratur, kita membantu tubuh melawan peradangan ini, sehingga ginjal bisa bekerja lebih optimal dan terlindungi dari kerusakan. Selain antosianin, blueberry juga mengandung antioksidan lain seperti quercetin dan vitamin C. Vitamin C adalah antioksidan yang sudah kita kenal luas, yang juga berperan dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Quercetin di sisi lain juga memiliki sifat antiinflamasi
dan dapat membantu melindungi sel-sel dari stres oksidatif. Kombinasi antioksidan ini menjadikan blueberry sebagai benteng pertahanan bagi ginjal kita. Satu hal lagi yang membuat blueberry sangat direkomendasikan untuk kesehatan ginjal adalah kandungan kaliumnya yang relatif rendah. Ingat kan, kita sudah bahas kalau kadar kalium yang tinggi bisa jadi masalah bagi ginjal yang bermasalah. Nah, dalam sekitar satu cangkir blueberry segar, sekitar 150 gram, hanya terkandung sekitar 114 mg kalium. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan buah-buahan lain yang tinggi kalium, sehingga aman dikonsumsi bahkan oleh mereka yang perlu membatasi asupan kaliumnya. Blueberry juga merupakan sumber serat yang baik. Serat ini penting untuk menjaga kesehatan pencernaan, membantu mengontrol kadar gula darah, dan juga dapat mengurangi penyerapan kolesterol. Meskipun serat tidak secara langsung mempengaruhi ginjal, kesehatan pencernaan yang baik dan kontrol gula darah yang stabil secara tidak langsung mendukung kesehatan ginjal secara keseluruhan, misalnya diabetes. Yang tidak terkontrol adalah salah satu penyebab utama penyakit ginjal kronis. Dengan membantu mengelola kadar gula darah, blueberry turut berkontribusi dalam mencegah komplikasi ginjal. Bagaimana cara terbaik menikmati blueberry? Kamu bisa menambahkannya ke oatmeal atau sereal sarapanmu, mencampurkannya ke dalam smoothie dengan catatan pilih bahan smoothie lain yang ramah ginjal ya, atau sekadar menikmatinya sebagai camilan segar di antara waktu makan. Blueberry beku juga sama baiknya dengan yang segar, karena sebagian besar nutrisinya tetap terjaga. Jadi, jangan ragu untuk menyimpan stok blueberry beku di freezermu. Dr. Budi Hartono sering menyarankan, jangan remehkan kekuatan buah-buahan kecil ini. Mereka adalah investasi jangka panjang untuk ginjalmu. Mengonsumsi blueberry secara teratur, dalam porsi yang wajar, bisa jadi langkah sederhana namun sangat efektif untuk menjaga ginjal tetap prima. Apalagi bagi para lansia yang fungsi ginjalnya memang cenderung menurun, blueberry bisa menjadi tambahan yang sangat berharga dalam diet mereka. Jadi, mulai sekarang, kalau kamu lagi belanja di supermarket atau pasar, jangan lupa masukkan blueberry ke keranjang belanjamu ya. Anggap saja kamu lagi membeli asuransi kecil untuk ginjalmu di masa depan. Seru kan? Bisa makan enak sekaligus menjaga kesehatan organ vital. 2. Apel, si buah serbaguna penjaga ginjal. Selanjutnya, kita punya apel. Apel. Siapa sih yang gak kenal buah satu ini? Apel adalah salah satu buah yang paling umum dan mudah ditemukan di mana saja. Tapi jangan salah, di balik kesederhanaannya, apel menyimpan segudang manfaat, termasuk untuk kesehatan ginjal. Dr. Budi Hartono sering menyebut apel sebagai buah serbaguna yang sangat ramah ginjal. Apa yang membuat apel begitu spesial? Pertama, apel kaya akan serat, terutama serat pektin. Serat ini punya peran penting dalam menjaga kesehatan pencernaan. Nah, hubungannya dengan ginjal apa? Ketika pencernaan kita lancar dan sehat, tubuh kita lebih efisien dalam membuang limbah melalui feses, yang berarti beban kerja ginjal untuk membuang limbah tertentu bisa sedikit berkurang. Selain itu, serat juga membantu mengontrol kadar gula darah dan kolesterol, dua faktor resiko penting yang jika tidak terkontrol bisa memicu kerusakan ginjal. Dengan menjaga gula darah dan kolesterol tetap stabil, apel secara tidak langsung melindungi ginjal dari komplikasi. Kedua, apel juga mengandung antioksidan yang kuat, seperti quercetin dan vitamin C, mirip dengan blueberry tapi dengan konsentrasi yang berbeda. Quercetin yang banyak ditemukan di kulit apel adalah senyawa antiinflamasi yang bisa membantu melindungi sel-sel ginjal dari kerusakan akibat radikal bebas dan peradangan. Oleh karena itu, Dr. Budi selalu menyarankan untuk makan apel beserta kulitnya. Tentunya setelah dicuci bersih ya, karena disitulah banyak nutrisi pentingnya berada. Yang paling penting untuk konteks kesehatan ginjal adalah kandungan kalium dalam apel yang sangat rendah. Satu buah apel berukuran sedang, sekitar 180 gram, hanya mengandung sekitar 195 mg kalium. Angka ini tergolong rendah, sehingga apel sangat aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit ginjal yang perlu membatasi asupan kaliumnya. Ini menjadikan apel pilihan yang sangat baik untuk camilan sehat sehari-hari, bahkan bagi mereka yang menjalani diet khusus ginjal.
Apel juga mengandung banyak air yang membantu menjaga hidrasi tubuh. Hidrasi yang cukup itu penting banget untuk ginjal, karena air membantu ginjal membuang limbah dan racun dari tubuh. Namun, perlu diingat bagi penderita penyakit ginjal stadium lanjut yang mungkin perlu membatasi asupan cairan, jumlah air dari apel tetap harus diperhitungkan. Selalu konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi untuk panduan yang tepat. Ada banyak varietas apel di luar sana, dari yang manis sampai yang asam, dari yang renyah sampai yang sedikit lembut. Semua varietas apel pada dasarnya baik untuk ginjal, asalkan dikonsumsi secara utuh dan segar. Kamu bisa menikmati apel sebagai camilan langsung, menambahkannya ke salad buah, atau bahkan membuatnya menjadi saus apel tanpa gula tambahan. Dr. Budi Hartono sering menyarankan untuk mengonsumsi 1 buah apel setiap hari. An apple a day keeps the doctor away. Memang bukan sekedar pepatah kuno, tapi ada benarnya, terutama untuk ginjal kita. Bagi para lansia, apel juga merupakan pilihan yang sangat praktis, mudah dibawa, mudah dimakan, dan gak perlu banyak persiapan. Jadi, gak ada alasan lagi buat gak memasukkan apel ke dalam daftar belanja mingguanmu ya, sahabat. Ini adalah cara yang lezat dan sederhana untuk memberikan dukungan pada ginjalmu setiap hari. Ingat, menjaga kesehatan itu gak harus ribet kok. Kadang, hal-hal sederhana seperti memilih buah yang tepat sudah bisa membuat perbedaan besar. 3. Anggur merah, rahasia resveratrol untuk ginjal. Sekarang, mari kita bicara tentang anggur merah. Buah yang satu ini seringkali diasosiasikan dengan kemewahan atau minuman fermentasi, tapi anggur merah dalam bentuk buah segar juga punya segudang manfaat, terutama untuk ginjal. Dr. Budi Hartono menyoroti anggur merah karena kandungan senyawa uniknya, yaitu resveratrol. Resveratrol adalah senyawa polifenol yang banyak ditemukan di kulit anggur merah. Senyawa ini terkenal karena sifat antioksidan dan antiinflamasinya yang sangat kuat. Dalam konteks kesehatan ginjal, resveratrol dapat membantu melindungi pembuluh darah kecil di ginjal dari kerusakan. Ginjal itu kan penuh dengan pembuluh darah kecil yang disebut glomerulus, yang berfungsi sebagai saringan. Jika pembuluh darah ini rusak akibat peradangan atau stres oksidatif, kemampuan ginjal untuk menyaring darah akan menurun. Resveratrol bekerja dengan cara mengurangi peradangan dan stres oksidatif ini, sehingga membantu menjaga integritas struktur ginjal. Selain resveratrol, anggur merah juga kaya akan flavonoid, jenis antioksidan lain yang juga berperan dalam melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Flavonoid ini bekerja sinergis dengan resveratrol untuk memberikan perlindungan maksimal. Anggur merah juga mengandung vitamin C dan K, serta beberapa mineral penting. Sama seperti blueberry dan apel, anggur merah juga memiliki kandungan kalium yang relatif rendah. Dalam sekitar 1 cangkir anggur merah, sekitar 150 gram, terkandung sekitar 176 mg kalium. Angka ini masih dalam batas aman bagi kebanyakan orang yang perlu membatasi asupan kalium. Ini menjadikan anggur merah pilihan yang bagus untuk camilan atau tambahan dalam salad buah. Anggur merah juga mengandung banyak air yang seperti yang sudah kita bahas, penting untuk menjaga hidrasi dan membantu ginjal membuang limbah. Namun, perlu diingat lagi, bagi mereka yang harus membatasi cairan, jumlahnya perlu diperhatikan. Bagaimana cara menikmati anggur merah dengan optimal? Yang terbaik adalah mengonsumsinya dalam bentuk buah segar beserta kulitnya, karena di kulit itulah sebagian besar resveratrol berada. Kamu bisa menjadikannya camilan sehat, menambahkannya ke salad, atau bahkan membekukannya untuk camilan dingin yang menyegarkan di hari yang panas. Hindari jus anggur kemasan yang seringkali mengandung gula tambahan tinggi, karena gula berlebih tidak baik untuk kesehatan ginjal dan kesehatan secara keseluruhan. Dr. Budi Hartono sering mengingatkan, pilihlah anggur merah yang segar dan hindari produk olahan. Keaslian buah itu kunci manfaatnya. Dengan memasukkan anggur merah ke dalam dietmu, kamu tidak hanya memanjakan lidah, tapi juga memberikan nutrisi penting yang dapat mendukung kesehatan ginjalmu dalam jangka panjang. Ini adalah cara yang lezat dan elegan untuk menjaga organ vitalmu tetap berfungsi dengan baik. Jadi sahabat, itu dia 3 buah yang direkomendasikan Dr. Budi Hartono sebagai sahabat setia ginjal kita: blueberry, apel, dan anggur merah.
Ketiganya kaya antioksidan, antiinflamasi, dan memiliki kandungan kalium yang ramah ginjal. Memasukkan buah-buahan ini ke dalam diet harian kita adalah langkah proaktif yang cerdas untuk menjaga kesehatan ginjal, terutama bagi para lansia yang perlu perhatian ekstra. Tapi tunggu dulu, jangan senang dulu. Sama seperti dalam setiap cerita, ada pahlawan, ada juga yang mungkin kurang bersahabat. Setelah kita tahu siapa saja sahabat ginjal kita, sekarang saatnya kita mengenal siapa saja musuh atau setidaknya teman yang perlu diwaspadai bagi ginjal kita. Penasaran kan, buah apa saja yang masuk daftar ini dan kenapa kita harus berhati-hati? Yuk kita lanjut ke bagian yang gak kalah penting. 3 buah musuh ginjal atau perlu diwaspadai. Sekarang kita masuk ke bagian yang sedikit lebih serius. Ini bukan berarti buah-buahan ini sepenuhnya jahat ya, tapi bagi sebagian orang, terutama mereka yang sudah punya masalah ginjal atau para lansia yang fungsi ginjalnya sudah mulai menurun, buah-buahan ini bisa jadi kurang bersahabat. Dr. Budi Hartono menekankan pentingnya kewaspadaan dan moderasi dalam mengonsumsi buah-buahan ini. 1. Pisang, si kaya kalium yang perlu diwaspadai. Siapa sih yang gak suka pisang? Buah ini enak, mengenyangkan, mudah didapat, dan sering jadi pilihan camilan sehat atau sumber energi instan. Tapi untuk konteks kesehatan ginjal, terutama bagi yang sudah punya masalah ginjal, pisang adalah buah yang perlu diwaspadai. Mengapa demikian? Jawabannya ada pada kandungan kaliumnya yang sangat tinggi. Ingat pembahasan kita tentang kalium. Kalium itu mineral penting, tapi kalau kadarnya terlalu tinggi dalam darah, hiperkalemia, bisa sangat berbahaya. Ginjal yang sehat bisa dengan mudah membuang kelebihan kalium, tapi ginjal yang fungsinya sudah menurun atau ginjal penderita penyakit ginjal kronis kesulitan melakukan tugas ini. Akibatnya, kalium menumpuk dalam darah. 1 buah pisang ukuran sedang sekitar 118 gram bisa mengandung sekitar 422 mg kalium. Angka ini tergolong sangat tinggi dibandingkan dengan buah-buahan yang ramah ginjal, seperti apel atau blueberry. Bagi orang dengan ginjal sehat, jumlah kalium ini tidak menjadi masalah sama sekali. Bahkan, itu baik untuk kesehatan jantung dan otot. Tapi, bagi penderita penyakit ginjal, mengonsumsi 1 buah pisang saja bisa membuat kadar kalium dalam darah melonjak di atas batas aman. Gejala hiperkalemia bisa bervariasi, mulai dari kelemahan otot, mati rasa atau kesemutan, mual, hingga detak jantung yang tidak teratur, aritmia yang bisa berakibat fatal. Ini adalah kondisi serius yang membutuhkan perhatian medis segera. Oleh karena itu, Dr. Budi Hartono selalu mengingatkan para pasien ginjal untuk sangat berhati-hati dengan asupan pisang. Lalu, bagaimana dengan para lansia yang belum tentu punya masalah ginjal parah, tapi fungsi ginjalnya sudah menurun? Mereka juga perlu waspada. Lebih baik membatasi porsi atau frekuensi konsumsi pisang. Bukan berarti harus dihindari sama sekali, tapi perlu ada kontrol. Misalnya, daripada makan 1 buah pisang utuh, mungkin bisa dibagi 2 atau dikonsumsi hanya sesekali. Alternatif apa yang bisa menggantikan pisang jika kamu perlu membatasi kalium? Kamu bisa memilih buah-buahan rendah kalium seperti apel, pir, blueberry, atau anggur merah yang sudah kita bahas tadi. Bahkan, beberapa sayuran seperti timun atau paprika juga bisa jadi camilan yang baik. Penting untuk diingat, nasihat ini sangat spesifik untuk individu dengan fungsi ginjal yang terganggu. Jika ginjalmu sehat, pisang adalah sumber nutrisi yang luar biasa dan tidak perlu dihindari. Namun, bagi para lansia yang mungkin belum tahu kondisi ginjalnya secara pasti, ada baiknya melakukan pemeriksaan rutin dan berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi mengenai diet yang tepat. Dr. Budi Hartono sering mengatakan, kenali tubuhmu, kenali ginjalmu. Apa yang baik untuk satu orang belum tentu baik untuk yang lain. Jadi, jika kamu atau orang yang kamu sayangi punya kondisi ginjal, pisang mungkin perlu jadi buah yang dikonsumsi dengan penuh pertimbangan. 2. Alpukat, si buah lemak sehat dengan kalium tinggi. Selanjutnya, ada alpukat. Buah yang satu ini sedang naik daun banget sebagai makanan sehat. Kaya akan lemak sehat tak jenuh tunggal, serat, dan berbagai vitamin serta mineral. Alpukat memang luar biasa untuk kesehatan jantung dan membantu merasa kenyang lebih lama. Tapi, sama seperti pisang, alpukat juga punya satu kelemahan dalam konteks kesehatan ginjal. Kandungan kaliumnya yang sangat tinggi.
tinggi. Satu buah alpukat berukuran sedang bisa mengandung sekitar 728 mg kalium. Angka ini bahkan lebih tinggi dari pisang. Bayangkan, hampir 2 kali lipat dari pisang. Jadi, jika pisang saja sudah perlu diwaspadai, alpukat tentu saja lebih lagi. Bagi penderita penyakit ginjal atau mereka yang perlu sangat membatasi asupan kalium, alpukat hampir pasti masuk dalam daftar buah yang harus dihindari atau dikonsumsi dalam porsi yang sangat-sangat kecil dan jarang. Seperti yang sudah kita bahas, kelebihan kalium yang tidak bisa dibuang oleh ginjal yang bermasalah bisa menyebabkan hiperkalemia yang berbahaya bagi jantung dan sistem saraf. Ini bukan berarti alpukat itu buah yang buruk loh, sama sekali tidak. Alpukat itu sangat baik untuk ginjal yang sehat. Lemak sehatnya, seratnya, semuanya bermanfaat. Tapi konteksnya adalah ginjal yang bermasalah atau fungsi ginjal yang menurun pada lansia. Bagi para lansia yang mungkin punya risiko lebih tinggi terhadap penyakit ginjal kronis, seringkali tanpa gejala di tahap awal, mengonsumsi alpukat dalam porsi besar secara rutin bisa jadi kurang bijak. Lebih baik memilih sumber lemak sehat lainnya yang kandungan kaliumnya lebih rendah, seperti minyak zaitun, biji-bijian tertentu, atau kacang-kacangan, tentu saja dengan memperhatikan kandungan fosfornya juga jika ada masalah ginjal. Dr. Budi Hartono seringkali memberikan analogi. Alpukat itu seperti mobil sport mewah, sangat bagus dan bertenaga. Tapi kalau kamu punya jalanan yang rusak, mobil itu tidak bisa melaju dengan baik, bahkan bisa rusak. Maksudnya, alpukat itu hebat, tapi kalau jalan ginjalmu sudah rusak, dia malah bisa menyebabkan masalah. Jika kamu sangat menyukai alpukat dan ginjalmu masih sehat, tidak ada alasan untuk menghindarinya. Nikmatilah alpukat sebagai bagian diet seimbangmu. Tapi, jika ada kekhawatiran tentang fungsi ginjalmu atau kamu adalah seorang lansia, sangat disarankan untuk berbicara dengan dokter atau ahli gizi sebelum memasukkan alpukat secara rutin ke dalam dietmu. Ingat, tujuan kita adalah menjaga kesehatan ginjal, bukan menakut-nakuti untuk makan buah. Ini semua tentang membuat pilihan yang cerdas dan terinformasi. Jadi, untuk alpukat, pesannya adalah kenali kondisi ginjalmu dan konsumsilah dengan bijak. 3. Jeruk dan belimbing, waspada asam dan senyawa berbahaya. Terakhir, tapi tidak kalah penting, adalah jeruk dan belimbing. Dua buah ini seringkali dianggap segar dan sehat. Tapi bagi ginjal, terutama yang bermasalah, mereka bisa jadi sangat berbahaya. Dr. Budi Hartono memberikan peringatan keras terhadap kedua buah ini, terutama belimbing. Mari kita bahas jeruk dulu. Jeruk, baik jeruk mamis, jeruk nipis, atau jeruk bali, dikenal kaya akan vitamin C. Vitamin C adalah antioksidan yang baik untuk kekebalan tubuh. Namun, jeruk juga mengandung kalium yang relatif tinggi. Satu buah jeruk ukuran sedang bisa mengandung sekitar 237 mg kalium. Meskipun tidak setinggi pisang atau alpukat, jumlah ini masih perlu diperhatikan bagi penderita penyakit ginjal yang harus membatasi kalium. Selain kalium, jeruk juga bersifat asam. Bagi sebagian orang, terutama yang rentan terhadap masalah lambung atau GERD, konsumsi jeruk berlebihan bisa memicu ketidaknyamanan. Meskipun ini tidak secara langsung merusak ginjal, kesehatan pencernaan yang buruk bisa mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Namun, perhatian utama Dr. Budi Hartono untuk buah ini adalah belimbing. Nah, ini nih yang harus kita garis bawahi dengan tebal dan merah. Belimbing adalah buah yang mutlak harus dihindari oleh siapapun yang memiliki masalah ginjal, sekecil apapun itu. Bahkan, bagi ginjal yang sehat pun, konsumsi belimbing dalam jumlah sangat besar bisa memicu masalah. Mengapa demikian? Belimbing mengandung senyawa yang disebut karamboksin dan asam oksalat dalam konsentrasi tinggi. Karamboksin adalah neurotoksin atau racun saraf yang pada orang dengan fungsi ginjal normal bisa dengan mudah dibuang oleh ginjal. Namun, pada orang dengan ginjal yang bermasalah, karamboksin tidak bisa dibuang secara efektif dan akan menumpuk dalam tubuh. Penumpukan karamboksin ini bisa menyebabkan kondisi yang sangat serius, yang dikenal sebagai keracunan belimbing atau star fruit intoxication. Gejalanya bisa meliputi mual dan muntah, sakit kepala, kelemahan otot, kebingungan, kejang-kejang, bahkan koma dan kematian.
Ini bukan main-main, sahabat. Ada banyak kasus yang dilaporkan di mana penderita penyakit ginjal mengalami gagal ginjal akut atau bahkan meninggal dunia setelah mengonsumsi belimbing, bahkan hanya dalam jumlah kecil. Efek ini bisa terjadi sangat cepat dalam hitungan jam setelah konsumsi. Selain karamboksin, belimbing juga kaya asam oksalat. Asam oksalat ini bisa mengikat kalsium di ginjal dan membentuk kristal kalsium oksalat yang merupakan jenis batu ginjal yang paling umum. Bagi orang yang rentan terhadap batu ginjal, belimbing bisa memperburuk kondisi ini. Dr. Budi Hartono selalu menekankan, jika Anda memiliki riwayat masalah ginjal, bahkan sekecil apapun, atau jika Anda adalah lansia dan belum pernah memeriksa fungsi ginjal Anda, jangan pernah mengonsumsi belimbing. Risiko yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada manfaat apapun yang mungkin Anda dapatkan. Peringatan ini sangat serius dan harus dipatuhi. Jadi, untuk jeruk, konsumsilah dengan moderasi jika kamu perlu membatasi kalium atau jika ginjalmu sudah mulai menurun fungsinya. Tapi untuk belimbing, pesan Dr. Budi Hartono sangat jelas. Hindari sepenuhnya jika kamu punya masalah ginjal atau berisiko tinggi mengalaminya. Ini adalah salah satu buah yang benar-benar bisa menjadi musuh bagi ginjal kita. Penting untuk kita semua menyebarkan informasi ini, terutama kepada para lansia di sekitar kita. Mereka mungkin tidak menyadari bahaya belimbing ini dan menganggapnya sebagai buah yang sehat. Edukasi adalah kunci untuk melindungi mereka dari risiko yang tidak disadari ini. Nah, sahabat, itu dia 3 buah yang perlu kita waspadai atau bahkan hindari jika kita memiliki kondisi ginjal tertentu atau jika kita adalah lansia. Pisang dan alpukat karena kandungan kaliumnya yang tinggi, dan yang paling krusial adalah belimbing karena kandungan karamboksin dan asam oksalatnya yang sangat berbahaya bagi ginjal yang bermasalah. Sekarang, kita sudah tahu mana yang jadi sahabat dan mana yang perlu diwaspadai. Tapi, pengetahuan saja nggak cukup dong. Kita butuh rahasia sederhana dan tips praktis supaya bisa benar-benar menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Penasaran kan, gimana caranya kita bisa tetap makan enak sambil jaga ginjal tetap prima? Yuk kita lanjut ke bagian tips praktis yang bisa langsung kamu terapkan. Rahasia sederhana dan tips praktis menjaga kesehatan ginjal melalui buah-buahan. Setelah kita mengenal mana buah yang bersahabat dan mana yang perlu diwaspadai, sekarang saatnya kita bicara tentang bagaimana kita bisa menerapkan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari. Dr. Budi Hartono selalu bilang, rahasia utamanya itu bukan cuma tahu, tapi juga mau mencoba dan konsisten. Dan aku setuju banget sama beliau. Gak ada gunanya punya banyak ilmu kalau nggak pernah dipraktikkan kan? Berikut adalah beberapa rahasia sederhana dan tips praktis yang bisa kamu terapkan untuk membantu menjaga kesehatan ginjalmu, terutama dalam memilih buah-buahan. 1. Kenali kondisi ginjalmu. Rahasia pertama yang penting. Ini adalah rahasia paling fundamental, sahabat. Kamu harus tahu kondisi ginjalmu sendiri. Bagi para lansia atau mereka yang memiliki riwayat diabetes, tekanan darah tinggi, atau riwayat keluarga penyakit ginjal, sangat disarankan untuk melakukan pemeriksaan fungsi ginjal secara rutin. Tes sederhana seperti tes darah untuk kreatinin dan ureum, serta tes urin untuk protein, bisa memberikan gambaran yang jelas tentang kesehatan ginjalmu. Jangan berasumsi ginjalmu baik-baik saja, hanya karena kamu tidak merasakan gejala apapun. Penyakit ginjal seringkali disebut silent killer karena di tahap awal gejalanya tidak jelas atau bahkan tidak ada sama sekali. Begitu gejala muncul, seringkali kerusakan ginjal sudah cukup parah. Dengan mengetahui kondisi ginjalmu, kamu bisa membuat keputusan diet yang lebih tepat dan mendapatkan penanganan dini jika memang diperlukan. 2. Porsi itu penting, kunci moderasi. Meskipun buah-buahan yang kita sebut sahabat ginjal itu baik, bukan berarti kamu boleh makan sebanyak-banyaknya tanpa batas. Porsi itu penting, sahabat. Apel, blueberry, anggur merah, semuanya harus dikonsumsi dalam porsi yang wajar. Misalnya, 1 porsi buah itu sekitar 1 buah apel ukuran sedang, atau 1 cangkir blueberry, atau sekitar 15-20 buah anggur. Bagi buah-buahan yang perlu diwaspadai seperti pisang atau alpukat, jika ginjalmu masih sehat dan
dan kamu ingin tetap mengonsumsinya, porsi harus lebih kecil lagi. Mungkin hanya setengah buah pisang atau seperempat alpukat dalam satu waktu dan tidak setiap hari. Dr. Budi Hartono sering menekankan, moderasi adalah kunci, bahkan air pun bisa berbahaya jika diminum berlebihan. 3. Variasi itu menyenangkan dan bermanfaat. Jangan terpaku pada satu jenis buah saja, variasikan pilihan buahmu. Meskipun blueberry, apel, dan anggur merah adalah pilihan yang bagus, ada banyak buah ramah ginjal lainnya yang bisa kamu coba, seperti pir, stroberi, raspberry, cherry, atau nanas. Setiap buah punya profil nutrisi yang sedikit berbeda, sehingga dengan variasi, kamu bisa mendapatkan spektrum nutrisi yang lebih luas. Variasi juga membuat dietmu lebih menarik dan tidak membosankan. Kalau kamu senang makan, kamu akan lebih mudah untuk konsisten kan? Jadi jangan ragu untuk menjelajahi berbagai pilihan buah yang aman untuk ginjalmu. 4. Perhatikan cara pengolahan buah. Buah segar adalah pilihan terbaik. Hindari buah kalengan yang seringkali mengandung natrium, garam, dan gula tambahan yang tinggi. Jus buah kemasan juga seringkali tinggi gula dan tidak memiliki serat seperti buah utuh. Jika ingin minum jus, buatlah sendiri di rumah dari buah segar tanpa tambahan gula. Namun perlu diingat, jus buah menghilangkan serat dan bisa membuat gula darah naik lebih cepat. Jadi konsumsilah dengan moderasi. Buah kering juga perlu diperhatikan. Meskipun praktis, proses pengeringan seringkali membuat kandungan kalium dan gula menjadi lebih pekat dalam porsi yang lebih kecil. Jadi, jika kamu perlu membatasi kalium atau gula, buah kering harus dikonsumsi dengan sangat hati-hati dan dalam porsi yang sangat kecil. 5. Banyak minum air putih jika tidak ada pembatasan cairan. Ini tips klasik tapi sangat penting. Air putih adalah sahabat terbaik ginjalmu. Air membantu ginjal membuang limbah dan racun dari tubuh. Pastikan kamu minum air putih yang cukup sepanjang hari, sekitar 8 gelas per hari, atau sesuai kebutuhan tubuhmu. Namun, ini ada pengecualian penting. Jika kamu memiliki penyakit ginjal stadium lanjut atau kondisi medis lain yang memerlukan pembatasan cairan, maka kamu harus mengikuti anjuran doktermu tentang berapa banyak cairan yang boleh kamu minum setiap hari. Jangan minum berlebihan jika ada pembatasan cairan, karena itu bisa berbahaya. 6. Perhatikan kandungan lain dalam buah. Selain kalium, ada beberapa hal lain yang perlu diperhatikan dalam buah, terutama bagi penderita ginjal kronis. A. Gula. Buah memang mengandung gula alami, tapi konsumsi gula berlebih dari sumber apapun, termasuk jus buah kemasan atau buah kalengan bersirup, tidak baik untuk ginjal, terutama bagi penderita diabetes. B. Fosfor. Meskipun buah umumnya rendah fosfor, beberapa buah kering atau buah-buahan tertentu bisa punya kandungan fosfor lebih tinggi. Bagi yang perlu membatasi fosfor, ini juga perlu diperhatikan. C. Natrium. Buah segar hampir tidak mengandung natrium, tapi buah olahan seperti buah kalengan atau manisan seringkali ditambahkan natrium sebagai pengawet. Selalu baca label nutrisi. 7. Konsultasikan dengan tenaga medis atau ahli gizi. Ini adalah tips yang paling krusial dan tidak ditawar. Jika kamu punya kondisi ginjal, diabetes, tekanan darah tinggi, atau jika kamu adalah lansia dan ingin memastikan dietmu sudah tepat, selalu konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi bersertifikat. Mereka bisa memberikan panduan diet yang personal dan spesifik berdasarkan kondisi kesehatanmu, hasil tes darahmu, dan kebutuhan nutrisimu. Jangan abaikan. Mengandalkan informasi yang kamu dapatkan di internet sepenuhnya tanpa verifikasi dari ahli. Setiap individu itu unik, dan diet yang ideal untuk satu orang mungkin tidak cocok untuk orang lain. Ahli gizi bisa membantumu menyusun rencana makan yang lezat, bergizi, dan aman untuk ginjalmu. 8. Dengarkan sinyal tubuhmu. Tubuh kita itu cerdas, sahabat. Dia seringkali memberikan sinyal ketika ada sesuatu yang tidak beres. Jika setelah mengonsumsi buah tertentu, kamu merasa tidak enak badan, mual, lemas, atau ada gejala lain yang mencurigakan, segera hentikan konsumsinya dan perhatikan. Catat apa yang kamu makan dan bagaimana perasaanmu setelahnya. Informasi ini bisa sangat membantu dokter atau ahli gizi dalam mendiagnosis masalah. 9. Jangan panik, lakukan perubahan kecil tapi konsisten. Mungkin setelah membaca ini, kamu jadi merasa sedikit panik atau bingung. Wah, banyak banget yang harus diperhatikan. Jangan khawatir, sahabat. Perubahan itu tidak harus drastis dan instan.
Mulailah dengan langkah-langkah kecil. Misalnya, minggu ini coba ganti camilan pisangmu dengan apel. Minggu depan, coba tambahkan blueberry ke sarapanmu. Perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten akan memberikan hasil yang besar dalam jangka panjang. Ingat, menjaga kesehatan itu adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah investasi untuk kesehatan ginjalmu di masa depan. Dr. Budi Hartono sering bilang, kesehatan itu seperti menabung. Kamu harus rajin menyisihkan sedikit demi sedikit, dan suatu hari nanti kamu akan melihat hasilnya yang melimpah. Jadi, mari kita mulai menabung kesehatan ginjal kita dari sekarang dengan pilihan buah yang cerdas dan kebiasaan yang baik. Mengapa ini penting untuk lansia? Aku mau menekankan lagi, mengapa semua informasi ini sangat penting bagi para lansia. Seiring bertambahnya usia, fungsi ginjal kita memang cenderung menurun secara alami. Ini adalah bagian dari proses penuaan. Selain itu, lansia juga lebih rentan terhadap kondisi seperti tekanan darah tinggi dan diabetes, yang merupakan penyebab utama penyakit ginjal. Seringkali, lansia mengonsumsi banyak obat-obatan, dan beberapa di antaranya bisa mempengaruhi fungsi ginjal. Ditambah lagi, mereka mungkin kurang peka terhadap gejala awal penyakit ginjal atau mungkin menganggap gejala tersebut sebagai bagian dari penuaan biasa. Oleh karena itu, edukasi tentang pilihan buah yang tepat dan pentingnya pemeriksaan rutin menjadi sangat krusial bagi para lansia. Dengan informasi yang benar, mereka bisa membuat pilihan yang lebih baik, mencegah komplikasi yang tidak perlu, dan menjaga kualitas hidup mereka tetap optimal di usia senja. Mari kita bantu orang tua kita, kakek nenek kita, dan semua lansia di sekitar kita untuk membuat pilihan yang lebih sehat. Membuat pilihan buah yang tepat bukan sekedar diet, tapi gaya hidup. Memilih buah yang tepat untuk ginjal bukan hanya soal mengikuti daftar boleh dan tidak boleh. Ini lebih tentang mengembangkan kesadaran dan pemahaman tentang bagaimana makanan berinteraksi dengan tubuh kita. Ini tentang memberdayakan diri kita sendiri untuk membuat pilihan yang cerdas dan bertanggung jawab terhadap kesehatan kita. Bayangkan, setiap kali kamu memilih buah, kamu sedang melakukan tindakan cinta terhadap ginjalmu. Kamu sedang memberikan nutrisi yang dia butuhkan sekaligus melindunginya dari potensi bahaya. Bukankah itu sebuah perasaan yang luar biasa? Dr. Budi Hartono sering mengakhiri sesi edukasinya dengan pesan yang menghangatkan hati. Jangan pernah menyerah dalam menjaga kesehatanmu. Setiap usaha kecil yang kamu lakukan hari ini akan membuahkan hasil di masa depan. Ginjalmu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Berikanlah perhatian dan nutrisi terbaik yang bisa kamu berikan. Pesan ini sangat mengena sahabat. Ginjal kita bekerja keras setiap detik tanpa kita sadari. Mereka pantas mendapatkan perhatian terbaik dari kita. Dan salah satu cara termudah untuk menunjukkan perhatian itu adalah melalui pilihan makanan kita, termasuk buah-buahan. Jadi, mulai hari ini, mari kita sama-sama berkomitmen untuk lebih bijak dalam memilih buah. Jadikan blueberry, apel, dan anggur merah sebagai sahabat setia di piringmu. Dan berhati-hatilah dengan pisang, alpukat, serta hindari belimbing jika ada kekhawatiran tentang ginjalmu. Ini adalah langkah sederhana, tapi dampaknya bisa sangat besar untuk kesehatan jangka panjangmu. Ingat ya sahabat, menjaga kesehatan itu bukan cuma tanggung jawab dokter, tapi tanggung jawab kita masing-masing. Kita adalah kapten kapal tubuh kita sendiri, dan dengan informasi yang tepat, kita bisa mengarungi lautan kehidupan dengan lebih sehat dan bahagia. Sudah siap untuk mulai membuat pilihan buah yang lebih cerdas? Aku harap kamu jadi lebih semangat dan tercerahkan setelah pembahasan kita hari ini. Jangan lupa untuk berbagi informasi penting ini dengan orang-orang terdekatmu, terutama para lansia. Mereka pasti akan sangat berterima kasih. Yuk, like, share, komen pengalaman Anda di bawah ini. Aku penasaran banget, buah apa yang jadi favoritmu dan bagaimana kamu menjaga kesehatan ginjalmu. Dan yang paling penting, selalu konsultasikan dengan tenaga medis atau ahli gizi jika kamu memiliki kondisi kesehatan khusus atau pertanyaan lebih lanjut ya. Kesehatanmu adalah prioritas utama. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.